Beliau mengatakan kalau bahasa Inggrisnya right or wrong is my country. Benar atau salah, itulah negara saya. Wah, hebat banget Mas Deli bisa main gitar, tapi juga bekerja sebagai pas pampres. Itu gimana ceritanya sih Mas? Penasaran kan? Kita Panjang, pendek, ceritanya. singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Kalau bagi saya, Ya, main musik itu passion hidup saya. passionnya di main musik. Ya, musik itu. Kemudian saya bisa masuk pas pampres karena memang saya bercita-cita menjadi tentara awalnya. Kemudian ada rekrutmen pas pampres. Alhamdulillah saya masuk. Punya passion musik, tapi juga sigap dalam keamanan presiden. Kaitannya apa sih sebenarnya? Kaitannya sebenarnya secara teknis tidak ada. Tidak. Nggak ada kaitannya. Yang jelas bagaimana kita menempatkan diri aja untuk saat kita bertugas, saat kita main musik gitu. Yang jelas meskipun saya di Pas Pampres sendiri memang ditempatkan bukan yang melekat langsung dengan presiden, hanya saja tugas-tugas pengamanan tetap harus saya jalankan. Iya. Gitu. Kebetulan saya ditempatkan di detasemen musik Pas Pampres yang tugasnya itu melaksanakan penyambutan tamu negara. Kalau ada tamu negara, baik presiden, perdana menteri dari luar negeri berkunjung ke Indonesia, upacara penyambutannya bagiannya adalah saya. Gitu. Namun di luar itu bila tidak ada kunjungan kenegaraan dari tamu negara, kami juga melaksanakan pengamanan instalasi kepresidenan. Gitu. Oh, gitu. Jadi tugas pokoknya Pas Pampres tetap kami kuasai. Di samping itu juga kami memang punya tugas utamanya adalah sebagai untuk penyambutan tamu negara. Penyambutan tamu negara Iya. di bidang musik, Iya, tetap betul. nyambung ya. Ini backgroundnya juga pernah kuliah musik atau? Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, Iya. jurusan musik. Memang passionnya, hatinya memang di musik, sahabat bijak. Wow. Terus S1 musik, S2 Ya. Manajemen, manajemen, Ya. S3 ilmu ekonomi. kalau ada S4, S4 juga kali ya. Luar biasa ini S1, S2, S3 berkesinambungan, Ya. belajar tentara juga, sekolah tentara juga. Pasti, Oh, otomatis iya. karena Masuk untuk Pas jadi Pampres tentara harus. harus ada melaksanakan pendidikan dasar militer. Nah, sekarang nih gini, Mas, lagi pandemi nih ya, sahabat bijak, nggak ada tamu dong yang datang. Ya. Kegiatannya apa, Mas? Lati- Detasemen musik. latihan. Latihan jelas, jaga jarak, kemudian tetap main musik virtual. Virtual. Wah, keren banget. Banyak banget loh sekarang orang-orang musisi bikin video-video virtual kayak gitu. Ya, Apa sih, Mas? Bisa di-share nggak? Apa aja yang udah di... saya ada YouTube channel. Nanti kita bisa share ya? Oke, Boleh? oke, boleh. Kayak seru banget nih. Kebetulan waktu saya kuliah dulu, Iya. saya ada kelompok keroncong. Ada temen yang mengusulkan, Del, kamu kan anggotamu banyak yang bisa main musik gitu. Diajak aja. Saya ajak akhirnya 5 orang anggota saya untuk gabung secara virtual. Ya, alhamdulillah setidaknya adalah pelampiasan kami selama pandemi ini dari detasemen musik ini untuk tetap berkarya. Ya, tetap berkarya. Kreatif. Gitu. Ya. Apa yang dipegang alat musik? Kayaknya gitar. Kalau saya pribadi memang instrumen mayor saya adalah gitar. Gitar. Ya, cuma waktu kuliah kan saya juga pelajari piano dan alat perkusi. Untuk setelah di detasemen musik, saya belajar lagi saksofon, ya, dan sedikit trombon, alat tiup, ya. Dan sedikit main trombon lah saya, trombon.
alat musik juga. Berarti semua musik kayaknya, alat musik semuanya udah dipegang nih. Belum semua sih, hanya bisa saja gitu. Terus terang, kalau untuk saya pribadi, saya masih suka ngamen-ngamen nih. Dari sejak kuliah sih sudah ngamen, memang jadi tukang ngamen. Seneng ya, Ya. sama passionnya di situ. Kalau setelah masuk tentara itu memang ada kesempatan untuk ngamen, ya kami akan ngamen. Gitu. Kalau saya pribadi walaupun tidak reguler ya, jadinya selain nambah uang saku sama nambah uang sakunya istri, lumayan. Tetap produktif ya. Ya, tetap produktif. Adalah istilahnya perbaikan gizi gitu. Ini gizinya banyak banget. Kalau saya kebanyakan gizinya. Pernah nggak ngamen nggak dibayar? Pernah. Pernah. Sama siapa? Maksudnya ngamen di mana? Ngamen di mana? Beberapa kali memang tidak dibayar ya. Karena donasi kah atau apa? Ya, betul. Event yang sifatnya sosial, saya tidak akan pasang tarif. Dikasih syukur, nggak dikasih saya apa namanya, ya udah saya. Iya. Gitu. Bersyukur lah Bersyukur. pokoknya, yang penting masih bisa berkarya, berkreativitas dan produktif dan produktif ya. Luar biasa. Pada saat tamu datang itu pernah nggak bawain lagu nasional dan Mas Dery jadi konduktornya ya? Pernah? Pernah. Kalau menurut Mas Dery, aplikasi nasionalisme secara sederhana atau kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Yang bisa kita aplikasikan? Taat aturan. Taat aturan. Yang paling ampun Kalau saya. ngomong sama Pas Pampres sama aturan dulu ya. Gimana? Aturan apa aja nih? Macam-macam. Dari aturan yang ada di rumah, di lingkungan RT, RW dan lain sebagainya, sampai yang paling besar, sampai kita harus mengimplikasikan undang-undang negara gitu. Yap. Sebenarnya yang menurut saya nasionalisme itu satu, bukan cuma sekedar cinta tanah air, tapi kita mencintai tanah air kita termasuk isinya, bukan isinya yang ada di dalam ini, termasuk manusianya, termasuk benda-benda tak bergeraknya yang ada di dalam situ. Artinya apa yang aturan-aturan yang ada di sini kita jalani, kita patuhi, itu sudah bagian dari nasionalisme. Karena aturan-aturan itu kan yang membuat kita tidak berantakan lah, istilahnya seperti itu, tidak sembarangan dan lain sebagainya. Karena kalau kita sembarangan otomatis lah rusak lah negara kita. Gitu. Jadi salah satu implikasi dari nasionalisme menurut saya adalah itu, yang paling mudah itu aja dulu, kita taat aturan. Ya, patuh sama aturan. Siapapun yang memberi aturan seperti itu. Ya istilahnya dengan rambu lalu lintas aja yang kita patuhi aja, itu udah salah satu hal kecil dari nasionalisme. Itu karena apa? Itu kan dibuatkan bukan tanpa sebab gitu. Justru melindungi untuk diri kita sendiri. Gitu. Sekarang itu kan eranya udah digital semua. Informasi bergerak cepat banget ya, dari Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, semuanya langsung bisa tahu ya. Lagi di era digital seperti ini, rasa cinta tanah air itu tetap ada. Gimana caranya tuh Mas? Ada solusinya nggak? Ini tantangan yang cukup berat ya sebenarnya. Kalau kita menjalani sendiri, saya yakin nggak akan bisa. Masing-masing individu punya jalan sendiri untuk bisa dibilang melawan tantangan ini. Ya. Terutama untuk generasi milenial, anak saya nomor 1, K-popers banget gitu. Bahkan kontak saya aja namanya siapa ya? Siapa? Anak saya ngasih nama siapa ya, Mbak? Oh, apa itu apa? Bapak, iya bahasanya. Apa dengan itu Korea loh. Panggilan orang Bapak dari Korea. Itu satu tantangan ya bagi kita. Hanya saja bagaimana kita bisa bukan mengcounter tapi memberikan penyeimbang. Karena kita juga tidak bisa membendung pengaruh dari luar. Apalagi era globalisasi, ya. Semua orang luar pengen masuk ke Indonesia, pengen ngerebut bisnisnya Indonesia. Ya, bisa apapun lah itu. Yang jelas bagaimana kita, kalau saya pribadi sebagai orang tua, menyisipkan sedikit-sedikit pengertian-pengertian kepada mereka supaya mereka lebih bukan lebih ya, tapi tetap mencintai Indonesia, kebudayaan kita, bangsa kita.
Saya nggak kurang-kurang, bisa dibilang saat sebelum pandemi, saya punya jadwal lah paling tidak 2 atau 3 bulan sekali saya harus kunjungi museum. Karena memang saya datang ke museum itu udah hobi dari zaman dulu. Udah berapa? Saya tinggi banget. saya nggak tahu deh, nggak tahu karena itu karena nasionalisme. Karena memang saya senang aja gitu, senang datang ke museum ngelihat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terakhir museum itu yang saya datangin itu Museum Sumpah Pemuda bulan Februari lalu kalau nggak salah, sebelum ada pandemi seperti ini. Kebetulan alhamdulillah anak-anaknya memang juga suka gitu. Kalau mereka ke museum itu mereka nggak pernah lepas dari satu fokus. Misalnya ada satu ada satu tempat di mana itu ada explanation, penjelasan itu mereka baca, terutama anak saya yang besar, mereka baca seperti ini. Kalau mereka ada yang nggak paham, mereka pasti tanya sama saya. Gitu. Bahkan yang lucu anak saya yang nomor 2 yang kecil sering tanya tuh sama petugas-petugas, Om ini bagaimana nih, ini apa gitu. Ya alhamdulillah sih mungkin saya merasa sudah membekali mereka untuk mereka mencintai bangsanya sendiri gitu. Saya setuju tuh Mas Deli. Berarti dari sini pembicaraan kita yang saya petik dan saya tangkap itu adalah tanggung jawab orang tua untuk generasi milenial. Orang tua lah yang punya tanggung jawab untuk mengenalkan nasionalisme, cinta tanah air, yaitu dengan membawa ke museum, ya kan? Museum di Indonesia, terutama di Jakarta, itu sudah mulai mengadaptasi teknologi. Anak saya itu dua-duanya bawa HP, jadi mereka tinggal scan satu tema tertentu di dinding atau itu, kemudian di handphone itu mereka akan keluar konten digitalnya, gitu. Jadi itu yang bisa interaktif sama mereka. Mungkin keluar video atau mungkin teks pembacaan pembacaan Sumpah Pemuda dan lain sebagainya, itu sudah ada konten digitalnya. Jadi bisa dibilang sekarang ke museum itu sudah jauh lebih interaktif dari waktu saya dulu SD atau SMP gitu, 10 atau 20 tahun yang lalu. Itu menurut saya sudah sepantasnya sih orang tua mengenalkan itu. Dan tiketnya murah-murah loh. Berapa? Saya kemarin itu yang untuk dewasa aja cuma Rp3.000. Loh kok murah banget, tapi udah mengadaptasi digital. Iya, tapi ada satu yang saya sedikit sedih. Waktu terakhir saya ke museum itu, kami diminta untuk nulis buku tamu. Saya, istri saya, anak saya 2, saya tulis 1 masing-masing. Total 2 hari itu jam 10.30-an ya, setengah 11-an, itu baru 21, saya yang nomor 21. 4, berarti 1 sampai 17 itu bukan kita. Yang saya sedih itu adalah 1 sampai 17 itu rombongan sekolah. Karena mereka dapat tugas. Kalau artinya saya berpikir kalau mereka nggak dapat tugas, berarti cuma kita berempat hari itu. Sedih gitu. Jadi kalau ya gimana ya, kita salah satu jalan atau untuk menumbuhkan nasionalisme kan salah satunya di situ. Setuju banget Mas Deli. Nah terakhir nih, ada pesan-pesan khusus gak buat sahabat bijak yang di rumah yang sedang nonton YouTube channelnya Bibir Jakarta mengenai nasionalisme, dari hati yang terdalam Mas Deli untuk kita semua supaya semakin punya jiwa nasionalisme yang kuat? Saya ngutip aja ya salah satu kalimat yang dulu disampaikan oleh almarhum guru saya. Beliau mengatakan kalau bahasa Inggrisnya, right or wrong is my country. Benar atau salah, itulah negara saya. Merinding saya dengerin. Jadi apapun negara kita, bangsa kita ini dalam kondisi apapun, kita wajib membela, support, mendukung. Syukur-syukur kita bisa ikut andil aktif dalam membangun. Yes. Kalau saya menjabarkannya seperti itu aja. Hal apa yang
kira-kira bisa kita kontribusi? Bidang yang kita kuasai aja. Kita nggak menguasai apa-apa aja, kita bisa apa namanya bisa berkontribusi. Yes. Kontribusinya adalah satu, tidak melanggar aturan. Iya, hal kecil. Hal kecil sebenarnya. Kita mulai itu dulu. Wow. Jangan muluk-muluk saya harus angkat senjata, saya harus membangun seperti ini. Nggak usah muluk-muluk gitu. Yang kecil dulu. Akhirnya apa? Kita bisa menjadi contoh untuk keluarga kita, terutama dari anak-anak kita, di mana kita jadi teladan mereka dari hal kecil seperti itu. Wow, Gitu. luar biasa. Saya turut bangga sih bisa interview Mas Deli. Terima kasih loh Mas Deli atas Sama-sama. kesempatannya. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.